Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca beberapa keterangan fawaid yang berkaitan dengan rihlanya para ulama dalam menuntut ilmu. Sebenarnya kita masuk ke halaman 62 ya, pada bab sekarang adalah giliran Anda. Nah, di sini ada beberapa bait syair, di antaranya syair Nuniyah Qahtaniyah ya, yang dikenal dengan Manzumah Qahtaniyah atau Nuniyah Qahtaniyah, dan juga beberapa bait syair yang lain, namun mungkin tidak kita baca. Antum yang punya buku silakan antum baca sendiri, dan akan kita baca di halaman 67 ya, di halaman 67 tentang kisah. Disebutkan kisah pelajaran yang sangat berharga yang semoga bisa membuka pikiran kita, yaitu kisah yang disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Faqih wal Mutafaqqih, tentang kisah Al-Imam Abu Yusuf Al-Qadhi ketika beliau sakit dan dikunjungi oleh gurunya, yaitu Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Disebutkan pada kisah tersebut ya, pada saat Al-Imam Abu Yusuf Al-Qadhi sakit, dia didatangi oleh Abu Hanifah. Waqad jarat li Abi Yusuf ma syekhihi Abi Hanifah hikayatun masyhurah. Sungguh telah terjadi hikayat yang masyhur antara Abu Yusuf Al-Qadhi dengan gurunya Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, beliau memiliki dua murid. Yang pertama dikenal dengan Abu Yusuf Al-Qadhi, yang kedua dikenal dengan nama Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani. Kedua-duanya adalah murid senior Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Abu Yusuf Al-Qadhi, beliau adalah anak seorang yatim. Ibu beliau sebenarnya tidak menginginkan Abu Yusuf untuk belajar. Bahkan Abu Yusuf disuruh kerja di tempat khayyat, tukang jahit. Sempat Abu Yusuf kerja, namun tukang jahit ini tadi senang kalau Abu Yusuf ini belajar, disuruhlah belajar ke tempatnya Abu Hanifah. Melihat kecerdasan Abu Yusuf, Abu Hanifah pernah mengatakan kepada ibunya Abu Yusuf, yang maknanya dia mengatakan, bahasa kitanya, bahasa Palembangnya, "Bi, ini anak kamu ini, Bi, nanti saya kul al-faludaj. Ini anakmu
nanti akan makan faludaj. Faludaj itu adalah makanan yang pada waktu itu la yusna illa lil hukam wal umara. Suatu makanan yang tidak dibuat melainkan untuk disajikan kepada para pemimpin, para amir, para orang-orang hebat, qadhi dan yang semisalnya. Makanya ketika Abu Yusuf Al-Qadhi menjadi seorang alim, seorang qadhi, disodori makanan tersebut, beliau menangis. Ya, beliau teringat dengan ucapan gurunya yang dulu Abu Hanifah pernah mengatakan, ini anakmu nanti akan makan faludaj. Ya. Kita baca ya. Haitsu marida Abu Yusuf maradan syadidan. Pada waktu itu Abu Yusuf sakit dengan sakit yang sangat parah. Fa'adahu Abu Hanifah miraran. Lalu dikunjungi oleh Abu Hanifah berkali-kali. Falamma ra'ahu thaqilan istarja'ah. Tatkala Abu Yusuf sakitnya semakin parah dan ternyata dilihat oleh Abu Hanifah semakin berat penyakit tersebut, lalu Abu Hanifah pun istarja'ah, mengucapkan istirja. Apa istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala, lalu Abu Hanifah mengatakan, laqad kuntu uammiluka ba'di lil muslimin. Kata Abu Hanifah, sungguh aku berharap pada dirimu nanti bisa mengurusi urusan kaum muslimin, melanjutkan mendakwai kaum muslimin setelah aku wafat nanti, kata Abu Hanifah. Walain usiban nasbika la yamutanna ma'aka ilmun katsir. Allahu akbar. Antum lihat kata Imam Abu Hanifah, kalau seandainya umat manusia, atau kalau seandainya engkau ini wafat, ya, dalam artian meninggal dunia karena sakit ini, berarti akan hilang, akan mati ilmu yang sangat banyak. Ya. Faham? Itu kata Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan, walain usiban nasbika, kalau seandainya umat manusia ditimpa musibah dengan sebab engkau, maknanya kalau engkau ini meninggal dunia, umat manusia akan kehilangan sangat banyak ilmu. Oh, berarti pujian bukan? Pujian ini. Ya, Abu Hanifah memuji gurunya, muridnya. Tsumma inna Aba Yusuf urziqal afiyah. Kemudian dalam beberapa saat Abu Yusuf pun sembuh dari penyakit tadi. Wa kharaja minal illah, sehat, bebas dari penyakit tadi. Wa ukhbira biqauli Abi Hanifah fi. Lalu Abu Yusuf pun diinformasikan tentang ucapan Abu Hanifah kepada dia tadi. Seakan-akan ada yang bilang, Abu Yusuf, CS, dulu guru kita datang ke sini waktu kau sakit. Dia ngomong, sebenarnya guru itu pengen kalau beliau lah pensiun, tak lagi dakwah, beliau antum yang gantikan. Dan juga sempat dia ngomong bahwasanya kalau seandainya engkau sampai meninggal dunia, berarti akan hilang ilmu yang sangat banyak. Apa yang terjadi ketika mendengar omongan seperti ini? Fartafa'at nafsuhu wan sarafat wujuhan nas ilaihi. Sehingga akhirnya jiwa Abu Yusuf pun meninggi. Wah, hebat kalau gitu. Berarti saya ini bukan orang sembarangan gitu loh. Wah, ternyata Ustadz angkat aku jadi mudir di sini ya. Berarti aku kalau Ustadz lah meninggal dunia, aku akan luruskan jadi imam. Kira-kira kayak gitulah. Wan sarfat wujuhun nas ilaihi. Orang-orang pun sudah tertoleh dengan Abu Yusuf. Hebat Abu Yusuf ini. Fa'aqada li nafsihi majlisan fil fiqh. Sehingga dia pun Abu Yusuf membuat majlis fikih. Faham?
buat majelis fikih. Wa qassara an luzumi majlisi Abi Hanifah. Dia pun sering tidak hadir, bolos di majelisnya Abu Hanifah. Buat pengajian, tapi tidak lagi hadir di pelajaran Abu Hanifah. Fasa'ala anhu. Lalu Abu Hanifah pun bertanya, "Mana Abu Yusuf?" Fa ukhbira annahu qad aqada li nafsihi majlisan. Lalu dikatakan kepada Abu Hanifah bahwasanya Abu Yusuf sudah buat majlis pengajian dewe. Dia jarang masuk karena buat pengajian. Mana khalifah? Ustaz subuh dia ngisi pengajian. Malam tidak talim, malam minggu berapa tidak Ustaz buka pengajian dia. Buka pengajian. Ya. Wa anau qad balaghu kalamuka fi. Kata orang-orang, sudah sampai ucapanmu Abu Hanifah kepada Abu Yusuf bahwasanya engkau memuji dia. Fa ba'atha ilaihi Abu Hanifah. Lalu Abu Hanifah mengutus utusan kepada Abu Yusuf, ya, kirim utusan kepada Abu Yusuf. Pula halaman berapa pula ini? Ya. Dikirimlah utusan tersebut. Ka'annahu sa'ilun yas'alu an mas'alatin. Yaitu utusan tersebut bertanya tentang suatu permasalahan fikih. Nah, pertanyaannya, kata Abu Hanifah, sir ila majlis Ya'qub. Datang ke majelisnya si Ya'qub. Abu Yusuf ini namanya Ya'qub. Coba datang ke sana. Faqul lahu, tanyakan kepada dia, ma taqulu fi rajulin dafa'a ila qassar thawban liyuqassirahu bidirhamin fasara ilaihi ba'da ayyam fi talabis thawb. Coba tanyakan kepada dia. Tadi misalkan khalifah. Coba tanyakan kepada dia. Ana nyuruh Amri, misalkan. Tanyakan Amri kepada khalifah, yaitu kepada Abu Yusuf. Bagaimana hukum ada seseorang yang datang kepada tukang jahit. Ada orang bawa kain, datang ke tukang jahit untuk dibuatkan, dipotong, untuk dibuat baju atau apa gitu ya, dengan bayaran 1 dirham. Kemudian setelah beberapa hari, orang yang minta upahan ini tadi datang nanyakan bajunya. Jangan berisik, berdiri. Ini orang lagi serius, antum berisik. Mana ngomong, majelis ana lebih sadis dibanding Abu Hanifah. Ya. Di salah satu pondok di Palembang ini, itu yang mengajarkan kepada muridnya, kalau ustadznya lewat, mereka harus nunduk dan harus berjalan mundur. Ana tidak sampai kayak gitu ya ikhwan, tapi hormatilah majelis. Antum tidak akan ketemu, maaf bukan ana mau banggakan, antum tidak akan ketemu guru yang seperti ana. Susah antum carinya. Nggak usah jauh-jauh, kitab yang diajarkan ini untuk di kelasnya Palembang antum tidak akan ketemu. Ana mau ngajarkan kitab yang satu-satunya, nanti tidak ada orang yang ngajarkannya di Indonesia kecuali ana. Ana berani tantang orang dari Yaman, belum ada yang berani datangkan kitab itu. Ana datangkan dari Mesir, syarah Syekh Abdurrahman Al-Adani. Antum keliling dari Sabang sampai Merauke, pondok pesantren yang alumni Yaman belum ada yang mampu ngajarkan kitab itu, karena tidak tahu di mana jualannya. Hargailah majelis yang anak ajarkan, yang anak buka.
Serius, sampai yang antum ana bilang ini bukan ana ngomong-ngomong, untuk kitab saja. Ini saja nah. Antum keliling seluruh pondok pesantren Wandi, ana jamin, mohon maaf, bukan ana merasa sok sombong, bukan ana bangga-bangga, ana jamin khalifah tidak akan antum temui. Kenapa? Ana pesan kitab ini dari Mesir dan tidak ada jualannya di Indonesia. Antum carilah jualannya di Indonesia. Apalah yang ini, kita udah pernah menghatamkan kitab ini. Antum carilah jualannya di Indonesia, tidak akan ketemu. Di antara brandnya Darul Hadis ini, brandnya Darul Hadis, kitabnya tidak bisa dicontoh. Dan itu memang anak jaga dari dulu, dari dulu anak memang menjaga kalau bisa kitab yang diajarkan tuh tidak bisa diajarkan oleh ustadz yang lain. Itu brandnya Darul Hadis. Tolong hargai. Pondok pesantren banyak yang lebih bagus, yang lebih pintar dari anak pribadi banyak. Tapi untuk kitab yang diajarkan, anak jamin ini kitab antum kelilinglah seluruh pedagang kitab nggak akan ketemu antum. Ini kitab betul-betul dibawa langsung sama orang yang balik dari Yaman, dibawa ke Indonesia. Antum lihat Ustaz Syarif kemarin bawa kitab. Makanya anak bilang, anak berani jamin, tolong hargailah majelis ini tadi. Duduk, dengarkan. Cuma beberapa kitab saja yang mungkin ada jualannya di Indonesia. Yang lain karena kita komitmen. Untuk kitab ini saja antum cari, antum tidak akan ketemu di serius. Nggak akan ketemu. Khalifah antum carilah ustadz yang bisa, jangankan tahu jualannya di Indonesia, tidak akan ketemu. Antum klik di online, tidak akan ketemu. Beberapa orang udah pernah tanya, cari di online, carilah mau cari di online, tidak akan ketemu di online. Tidak akan ketemu antum cari di online. Antum tanyalah sama Ustaz Syarif, dari dulu kitab yang selalu didatangkan di Palembang ini, kitab yang dibawa dari Yaman dan dikirim dan dari Mesir. Dulu anak pernah ngajar Masailul Jahiliyah, anak bagi-bagi dulu yang ada di sini. Masailul Jahiliyah itu dibawa dari Yaman. Antum bisa bayangkan 20 PCS dibawa dari Yaman itu ke Madinah, dari Madinah baru anak bawa ke Indonesia. Tidak ada jualannya. Mau antum cari di online, cari di mana segala macam, cari di Saudi pun tidak ada. Karena itu kitab asli di Yaman. Cetakan Yaman, tulisan orang Yaman. Dan itulah brandnya Darul Hadis ini tadi. Suatu buku yang tidak bisa disaingi, khususnya pelajaran anak. Karena anak memang punya cita-cita dari dulu. Anak kalau ngajar anak nggak mau ada disaingin orang lain. Menurut anak tidak keren. Kalau anak ngajarkan kitab itu masih bisa ada orang lain carinya, jualannya. Tolong hargailah majelis ini tadi. Kalau antum tidak menghargai majelis yang ada, ya antum ana tidak menginginkan antum sama ana atau tunduk-tunduk sebagian pondok pesantren. Tolong di majelis ilmu hargai majelis ilmu. Dengarkan baik-baik. Siapapun yang mengajar. Ini sebentar lagi anak akan buka pelajaran syarah Rosail Syekh Abdurrahman Al-Adani. Antum carilah jualannya. Tidak usah antum tanya online, tidak akan ketemu online. Perdana didatangkan anak booking dari Mesir, cuma dapat 15 PCS. Nggak akan ada dapat jualannya. Orang-orang yang dari Yaman, mungkin anak yang pertama kali mengajarkan buku itu. Di Yaman pun tidak ada jualan. Antum tanya tuh. Di Yaman nggak ada. Anak udah tanya sama Ustadz Idil. Kalau ada tuh titipkan sama Ustadz Syarif, nggak ada jualannya. Anak datangkan dari Mesir. Saking untuk menjaga kualitas Darul Hadis ini, kalau cuma ngajarkan bukunya Syekh Fauzan, Syekh Utsaimin, banyak. Anak punya prinsip, kalau bisa nih program ini tadi buat istimewa, di antara istimewanya bukunya nggak bisa dijiplak sama orang. Itu namanya branded, ya enggak? Brandnya di sana, buku nggak bisa dijiplak sama orang. Makanya Anda bilang sama Ustaz Syarif,
Kalau ngajar tajwid, tolong ajarkan kitab yang tidak ada orang lain yang ngajarkan, sehingga kita punya brand sendiri, ilmu tersendiri. Ini di majelis cetak-cetek, berisik, itu namanya tidak adab. Dan dengan majelis siapapun, dengarkan baik-baik, jangan ngobrol ya. Faqal Faqalahu al-Qassar, lalu al-Qassar mengatakan, malaka indi syai'un fa ankarhu. Lalu tukang jahit tersebut setelah beberapa hari datang orang yang punya kain tadi dengan upah 1 dirham, datang ke tukang jahit dengan mengatakan, mana pesanan saya? Terus dia mengatakan, malaka indi syai'un, kamu tidak ada titipan kain di sisiku sama sekali. Dia mengingkari. Kemudian kata Abu Hanifah, thumma inna rabbas thawb raja'a ilaihi ba'd fadafa ilai thawb maksuron. Kemudian pemilik baju tersebut datang lagi kepada orang tadi, kemudian menyerahkan kain yang sudah dipotong, alahu ujroh, maksudnya kemudian setelah beberapa, tadi kan diingkari tukang jahitnya, kemudian beberapa waktu datang, pas datang yang pemilik kain ini tadi nanyain baju lagi. Kemudian dikasihkanlah baju tersebut, sudah dipotong. Pertanyaannya, apakah tukang jahit tersebut dapat upah? Layak berhak dapat upah? Paham antum? Gambarannya, khalifah tukang jahit, Wandi punya kain, Wandi datang ke khalifah, tolong buatkan saya baju, upahnya 100.000. Sudah beberapa sepekan kemudian Wandi datang, tanya, udah selesai belum bajuku? Kata khalifah, enggak ada baju sama sekali di sini. Antum enggak pernah naruh kain di sini. Ya enggak? Ya sudah. Enggak lama kemudian Wandi datang lagi. Ketika datang, tanya, kalau tidak salah pokoknya 2 pekan yang lalu itu ada aku pokoknya di sini. Yakin aku ini notanya. Akhirnya khalifah bilang, ini loh kainnya, sudah dipotong, sudah dijahit. Pertanyaannya, wajib tidak antum bayar upah ke khalifah? Itu pertanyaan yang akan diajukan ke Abu Hanifah. Kata Abu Hanifah, fa in qala lahu ujrah faqul akhta'ta. Kalau Abu Yusuf mengatakan dia berhak mendapat upah, maka jawab, engkau keliru dalam menjawab. Wa in qala la ujrata lahu faqul akhta'ta. Kalau dijawab dia tidak dapat upah, tidak berhak dibayar, jawab juga itu jawaban yang salah. Berarti kedua-duanya salah. Sebenarnya ada rincian. Ringkasnya, dari pertanyaan tersebut membuat Abu Yusuf tidak bisa jawab, ya, tidak bisa jawab. Kembali ke buku ini tadi, faqassara Abu Yusuf fiha waraha ila Abi Hanifah yas'alhu anha, sehingga Abu Yusuf pun lemah, tidak mampu menjawab. Lalu Abu Yusuf pun mendatangi Abu Hanifah, bertanya kepada Abu Hanifah tentang apa jawabannya. Faqala Abu Hanifah, ya,
Lalu Abu Hanifah mengatakan kepada Abu Yusuf dan mengecam Abu Yusuf, fa'atabahu wa qala lahu man dhanna annahu yastaghni 'anit ta'allum, atau man dhanna annahu yastaghni 'anit ta'lim, atau at-ta'allum, yang lebih tepat at-ta'allum ya ikhwan ya. Man dhanna annahu yastaghni 'anit ta'allum falyabki nafsah, hendaklah dia menangisi dirinya. Barang siapa yang mengira bahwasanya dia sudah tidak butuh lagi untuk belajar, maka hendaknya dia menangisi dirinya. Kata Abu Hanifah, siapa yang sudah mengira kalau dia tidak perlu lagi belajar, maka hendaklah dia tangisi dirinya sendiri. Nah, ini sekelas Abu Yusuf ya ikhwan ya, dia omongi sama Abu Hanifah seperti itu. Lantas bagaimana antum yang baru belum menetas, ya enggak, masih butuh, mau belajar, enggak mau belajar. Nah. Wallahu ta'ala misal. Ana hatamkan buku ini hari ini ya. Yang terakhir ya, terakhir ana mungkin hatamkan ya. Ana bacakan kisah-kisah saja ya. Disebutkan di halaman 73 oleh Imam Al-Munawi atau Al-Manawi fi Faidul Qadir, kisah. Wa dzakaru anna al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah lamma kana qadhiyal qudha marra yawman bis-suqi fi mawkabin 'azimin wa hay'atin jamilatin fahajama 'alaihi yahudi yabi'u az-zait al-har wa athwabuhu mulattakhah biz-zait wa huwa fi ghayati rasasah wa syana'ah faqabida 'ala lijami balghatihi wa qala ya Syekhul Islam taz'umu anna nabiyakum qala ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir fa ayu sijnin anta fi wa ayu jannatin ana fiha faqala ana binisbati lima a'adda Allahu li fil akhirah minan na'im ka'anni al-an fis sijn wa anta binisbati lima a'adda laka fil akhirati minal adzabil alim ka'annaka fi jannatin fa aslama al-yahudi. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala tatkala beliau menjadi seorang qadhi, pernah suatu hari beliau melewati suatu pasar dengan menggunakan arak-arakan yang sangat besar. Biasa ya, seorang pemimpin ada pengawal diiringi ya timnya dengan penampilan yang sangat keren lah, sangat bagus. Lalu tiba-tiba ada seorang Yahudi menyela mendatangi beliau. Yahudi ini profesinya yabi'uz zait al-har, jual minyak panas. Wa aswabuhu mulattaqa bizait, pakaiannya, bajunya berlumuran dengan minyak. Bau minyak enak enggak? Minyak goreng enggak enak ya. Wa huwa fi ghayati rasasa wasyana'ah. Ini orang Yahudi ini betul-betul dalam kondisi keadaan lusuh dan tak sedap dipandang. Faqabidu 'ala lijami baglatihi. Lalu dia megang tali kekang kendaraan
Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dipegang gini. Ya. Waqal, dia mengatakan, "Ya Syekhul Islam, taz'umu anna nabiyakum qol." Kalian mengklaim, mengatakan bahwasanya nabi kalian telah mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Faham antum? Orang Yahudi memberhentikan Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan mengatakan, wahai Syekhul Islam, katanya nabi kalian dulu mengatakan dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Kira-kira penjara yang bagaimana engkau sekarang ini? Dan surga yang bagaimana aku ini tadi? Engkau naik mobil Mercy, Alphard, aku jual rongsokan. Ya enggak? Kira-kira mana? Kan kayak bertentangan dengan hadis kan? Ini imam, orang cerdas. Orang cerdas itu penting ya ikhwan. Kecerdasan itu membantu antum dalam berdakwah. Kalau jawaban antum enggak seperti ini, apalagi jawaban ana. Ya, kalau jawaban imam beda. Lihat kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ana binisbati lima a'addallahu li fil akhirah minan naim ka'anni al'an fis sijn. Aku kalau ditinjau dibandingkan dengan apa yang Allah persiapkan untukku nanti di akhirat berupa nikmat-nikmat akhirat, sebenarnya seakan-akan aku sekarang berada di penjara. Wa anta binisbati lima a'addalaka fil akhirati minal adzabil alim, dan engkau sekarang ini udah kiri, miskin, jelek, ya enggak? Bau pula. Kalau ditinjau, dinisbatkan dengan apa yang Allah akan persiapkan berupa azab yang sangat pedih, engkau tuh masih mending, seakan-akan engkau berada di surga. Ya benar? Fa aslamal yahudi, akhirnya orang Yahudinya masuk Islam. Kenapa orang Yahudinya masuk Islam? Mikir dia, ya enggak? Dia pikir, saya itu di dunia saja kayak gini menderitanya, apalagi nanti di akhirat lebih menderita lagi. Ya benar? Faham tuh? Dia mikir, aduh, di dunia saja menderita seperti ini katanya. Ini udah sebut surga, jannatul kafir, apalagi nanti di akhirat. Dia mikir, ini pinter kan orang? Kalau pinter tuh kayak gini, bisa ngerti metode berdakwah. Ya, itu kisah. Jelas ya? Kemudian diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Muqbil dari sahabat Abdullah ibn Busr, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Anna rajulan qala ya Rasulullah inna syara'al Islam qad kathurat alayya fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi." Qala la yazalu lisanuka rataban min dzikrillah. Ada seorang laki-laki, dia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam ini terlalu banyak bagiku. Tolong kabarkan kepadaku sesuatu yang mungkin bisa aku atashabbatsu bihi, yang bisa aku kerjakan, berpegang teguh dengannya." Syariat Islam ini sangat banyak. Kira-kira ada tak amalan yang bisa aku lakukan terus menerus? Apa kata Nabi SAW? La yazalu lisanuka rataban min dzikrillah. Amalan yang bisa engkau terus menerus lakukan, ringan, jadikan lisanmu zikir terus menerus basah dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir yang paling afdol adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quranul Karim. Itu zikir yang paling afdol, adalah qiraatul Quran. Kalau antum ingin dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ingin mendapatkan barokah dalam kehidupan antum, perbanyaklah antum membaca Al-Quranul Karim. Seorang talibul ilmi rajin membaca
Al-Quran, rajin menghafal Al-Quran, maka seluruh pintu-pintu ilmu yang lain akan terbuka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berjumpa musuh di medan tempur, fathbutu, kokoh, tegarlah kalian. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan perbanyaklah kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala supaya kalian beruntung. Al-Imam Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, beliau mengatakan fas-sabr was-sabat wal iktsar min dzikrillah min akbaril asbab lin nasr. Lihat kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, as-sabr, sabar dalam menuntut ilmu. Sabar dalam menuntut ilmu. Sabar terhadap guru, sabar terhadap lingkungan, sabar dalam belajar, sabar terhadap makanan di pondok pesantren. Dimanapun antum belajar, antum upayakan untuk sabar. Yang kedua, as-sabat, kokoh, tegar, tetap menekuni menuntut ilmu tadi. Wal iksar min zikrillah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa afdalul zikir qiraatul Quran, dan zikir yang paling afdal adalah baca Al-Quran. Min akbaril asbab lin nasr, termasuk sebab yang paling besar untuk datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an apa? Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Sungguh kami jadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah dari kami. Tatkala kapan? Tatkala lamma sabaru, tatkala mereka mau sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan tatkala mereka mau yakin terhadap ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala? Bis sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan maka akan diraihlah kepemimpinan dalam agama ini tadi. Ya ikhwan ya tullabal ilm, kunci kesuksesan dalam menuntut ilmu adalah as-sabr. Kalau antum sabar dari segala urusan dalam menuntut ilmu ini tadi, kunci keberhasilan. Orang gagal dalam menuntut ilmu tidak sabar. Setahun 2 tahun pulang tidak sabar dia, ya, tidak betah. Itu gagal semua. Tapi kalau sabar dalam menuntut ilmu, maka insya Allah dia akan berhasil dalam menuntut ilmu tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh orang-orang terdahulu, malam takun bidayatuhu muharriqah, lam takun nihayatu musyriqah. Barang siapa yang awal perjalanannya tidak terbakar, maka akhir dari perjalanannya tidak akan berkilau. Ya enggak? Awal langkah tidak pernah terbakar, tidak pernah mengalami pahit, maka ujungnya tidak akan berkilau. Jadi kalau antum ingin berkilau, maka harus terbakar dulu di awalnya, harus menderita dulu di awalnya. Makanya kata para ulama apa? Yang namanya nuntut ilmu itu awal-awalnya bidayah tuh as-sabr, pahit, mur. Namun di akhirnya nihayatu ladzah, nikmah. Itu bagi orang yang betul-betul ingin mendapatkan kesudahan yang sangat bagus. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran? Ya. Innallaha ma'as sabirin. Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Ketika disebutkan innallaha ma'as sabirin, berarti apa? Ma'iyatullahi ma'as sabirin. Apa ma'iyatullah ma'as sabirin? Itu namanya ma'iyatun khassah. Apa ma'iyatun khassah? Bin nasri wat ta'yid, dalam bentuk pertolongan dan penguatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya orang yang sabar dia akan ditolong dan akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, wal i'tibar fil fadail bi kamalin nihaya la bi naqsil bidayah. Hal yang teranggap dalam suatu keutamaan adalah kesempurnaan di akhir, bukan kekurangan di awal. Ya. Orang itu dinilai akhir husnul khotimah, bukan buruk di awal. Kalau di awal antum berat belajar itu tidak masalah, namun di akhirnya yang penting antum kesudahan yang baik. Kemudian kata penulis buku ini tadi,
disebutkan ya dari Al-Imam Abu Bakar Ahmad ibnu Marwan Ad-Dainuri Al-Qadhi Al-Maliki menyebutkan dengan sanadnya sampai kepada Al-Hasan bin Saleh. Allah alam siapa Al-Hasan bin Saleh ini. Kalau dia Al-Hasan bin Saleh ibnu Hayy, dia faqih namun khariji, ya khariji, wa takallama 'alaihi ulama fa innahu kharaja 'ala al-hukam. Ya. Di sini disebutkan bait syair tersebut, idza anta lam tazra wa absarta hasidan nadimta 'ala tafrid fi zamanil badri famalaka yaumal hasyri syai'un siwal ladzi tazawwadtahu yaumal hisabi ilal hasyr. Jikalau engkau tidak menanam dan menyaksikan orang memanen, maka engkau akan menyesal atas kelalaian dahulu kala di waktu menabur bibit. Kelak pada hari kiamat engkau tidak akan memiliki sesuatu selain apa yang engkau persiapkan untuk hari perhitungan. Ya. Juga kata penyair, kata Imam Abu Bakar Ad-Dainuri mengatakan, mengomentari ucapan Al-Hasan ibnu Saleh tadi, arada idza anta lam ta'mal fid dunya thumma qadimta al-akhirah fa nadarta ila thawabil amilin nadimta ala tafritika fid dunya. Kata beliau, engkau ya ketika di dunia kalau tidak beramal, maka nanti ketika di akhirat tatkala engkau melihat amalan orang-orang atau pahala orang-orang yang beramal, engkau akan menyesal dikarenakan kelalaianmu di dunia. Dan juga dikatakan intajid aiban fasuddal khalala jalla man la aiba fihi wa ala. Ya. Kata seorang penyair, Allah alam setahu ana bait ini disebutkan oleh Al-Hariri dalam Mulhatul I'rab. Ya. Ana ingat itu seperti itu. Nampaknya mereka ini merujuk semua ke Al-Hariri dalam kitab Mulhatul I'rab. Ya. Itu Mulhatul I'rab itu kitab nahwu. Ya. Intajid aiban fasuddal khalala jalla man la aiba fihi wa ala. Jika engkau menemukan sebuah kesalahan, maka tutuplah celah tersebut. Betapa agung dan maha tinggi Dia, yaitu Allah Azza wa Jalla, yang tidak aib padanya. Ini ada faedah penutup pelajaran kita, ya. Disebutkan di sini oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Madkhal ila Sunan dengan sanadnya sampai kepada Ishaq bin Abi Darda. Beliau berkata, Hajja Muslim Al-Khawas Falakiya ibn Uyainah radhiyallahu anhu rahimahumullah fis suq. Muslim Al-Khawas pernah haji dan berjumpa dengan Sufyan bin Uyainah di pasar. Sufyan bin Uyainah ini termasuk ulama yang hajinya melebihi sampai kalau tidak salah 70 kali apa 90 kali. Setiap kali beliau berhaji, beliau selalu berdoa dengan mengatakan Allahumma. Beliau mengatakan Allahumma la taj'al hadza akhir ahdi bil bait. Ya Allah, janganlah engkau jadikan ini adalah akhir aku dengan Ka'bah. Tahun depan haji lagi dia. Ya. Kemudian beliau doa lagi di situ. Kemudian dia mengatakan Allahumma la taj'al hadza akhir ahdi bil bait. Tahun depannya lagi haji lagi dia. Setiap haji beliau doa gitu, ya Allah janganlah engkau jadikan ini adalah akhir kaliku di Ka'bah. Nanti tahun depan haji lagi beliau. Sampai kalau tidak salah 90 kali atau 70 kali sekian. Terakhir dia berdoa, ya Allah, aku sudah malu untuk memintamu lagi. Pulang haji meninggal dunia. Ya, subhanallah ya kawan. Ketika anak tahu ini doa Sufyan ibn Uyainah, setiap kali anak umroh, anak selalu doanya itu. Ya Allah, janganlah engkau jadikan ini adalah akhir umrohku di Ka'bah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk bisa datang berkali-kali ke sana. Ya enggak? Seperti itu. Akhraja Muslimun Al-Khawas Falikiya ibn Uyainah rahimahumullahu fis suq.
Muslim Al-Khawas pernah berjumpa dengan Sufyan bin Uyainah di pasar ketika beliau haji. Faqal, kata Sufyan, kata si Muslim Al-Khawas, kuntu uhibbu luqiyaka wa ma kuntu uhibbu an alqaka fi hadzal mawdi'. Kata Muslim Al-Khawas, aku senang sekali ingin berjumpa dengan engkau, ingin sekali ketemu engkau, namun saya tidak suka jika bertemu denganmu di tempat seperti ini. Ya ikhwan, sebagian salaf di zaman dahulu, apalagi Muslim Al-Khawas ini tadi, ya, kalau ada istilah khawas, ini lakop untuk orang yang zuhud, waroknya tinggi. Sampai dinukilkan mereka ini kadang saking mubalaghahnya, makan roti saja tidak mau roti yang hasil jual di pasar, buatan sendiri. Ya, kalau Ustaz Sarip buat roti dimakan sama dia. Kalau basis beli di pasar nggak mau. Kenapa? Karena pasar itu tempat orang jual ada penipuan, ada kurangi takaran segala macam itu tadi. Padahal halal untuk dapat beli. Tapi karena tempatnya sampai seperti itu mereka di kalangan salaf. Saking tinggi waroknya. Nah, dia mengatakan, sebenarnya aku senang berjumpa dengan engkau nih wahai Sufyan bin Uyainah, tapi aku tidak senang ketemu di tempat seperti ini. Kenapa? Ini pasar. Masa seorang alim di pasar? Gitu loh. Harusnya di masjid, gitu loh kan? Fa'ansha ibn Uyainah yaqul, apa kata Sufyan bin Uyainah? Khudh bi ilmi wa in qasartu fi amali yanfa'ka ilmi wala yadurruka taksiri. Masya Allah. Khudh bi ilmi, ambil saja ilmuku. Wa in qasartu fi amali, walaupun saya kurang dalam beramal. Yanfa'uka ilmi, ya, ilmuku ini akan bermanfaat bagimu. Wala yadurruka taksiri, dan kekuranganku dalam beramal tersebut tidak akan membahayakan dirimu. Ini juga yang Ana sampaikan kepada antum. Ya, antum ambil saja ilmu Ana. Ya, banyak kekurangan pada diri kita yang jadi ustadz ini tadi. Ulama saja banyak kurang, apalagi kita. Ya, jangan antum toleh kekurangan yang ada pada kita. Selagi yang kita sampaikan itu al-haq dan benar. Ingat baik-baik. Khudh bi ilmi. Apa kata beliau tadi? Ya. Khudh bi ilmi wa in qassartu fi amali yanfa'ka ilmi wa la yadurruka taksiri. Ucapan siapa? Sufyan bin Uyainah. Diingat baik-baik. Khudh bi ilmi wa in qassartu fi amali yanfa'ka ilmi wa la yadurruka taksiri. Wallahu ta'ala shawab. Kita anggap selesai dan khatam pelajaran yang kita kaji ini tadi. Kata penulis buku ini, alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat in uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib hasbiyallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billah wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Uhibbukum fillah. Abul Munzir Abdurrahman Alisi Al-Bawawani Al-Butani waffaqallahu wa saddada huta asri yaumil jum'ah 24 Dzulhijjah 1446 al-muwafiq tanggal 20 Juni 2025 baru ya, 20 Juni 2025 berarti kemarin ya. Darul Hadits bil Fiyush harasahullah wa rahimahu muassisaha rahmatan wasi'ah wa askanahu fasiha jannati innahu jawadun karim wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah khatam ya, naktafi bihadzal qadar.